Alhamdulillah tabaraka ta'ala wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bismillah sadri wa sadri wa halal datang di lisan yaqulu wa ba'du. Yang kami muliakan dalam tahap ini mengasuh pesantren modal amanah yang juga susah. Dan saya kami muliakan Bapak Abdullah SPD FPD yang alhamdulillah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yang kami hormati pimpinan SMP Jaringan Terpadu Ustaz Saiful Ansori SPD, dan juga yang kami hormati para asatidz Pak Ustadzah Mapel Buknas tingkat SMP Pesantren Modern Al-Amanah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang berbarakah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri IHT dengan tema peningkatan pengelolaan kelas melalui implementasi pembelajaran berdiferensiasi kurikulum merdeka di tingkat SMP. Mudah-mudahan acara ini, kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah, manfaat pembelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bapak Abdullah. Para asatidz wa ustadzah hadirullah, ngapunten sakderenge Bapak Abdullah niki kalau ketemu sama beliau itu kok disenyum-senyum sambil geleng-geleng itu, wah, pokoknya beliau itu keren. Kalau di hati saya itu ini Pak Beliau tidak bisa disifati dengan apa-apa ya. Ini jelas beliau itu keren menurut saya itu. Untuk tentang intelektualnya begitu juga dengan gayanya beliau yang saya suka itu gaya beliau. Ketika datang ke sini sudah menggunakan merah ini sudah kena mental saya. Kena mental. Nah, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ketua yang sudah berkenan hadir di sekolah kami yang beberapa kali ini sering merepoti jenengan, dan juga di tengah-tengah kesibukan jenengan sakit hadir di tempat kami. Mudah-mudahan jenengan tidak kapok-kapok untuk datang kemari. Kadang kalau merasa ini Pak Abdullah gimana ya kalau kita ikut saja di sini, kita jadikan nasihat apa gitu. Biar kita kalau muda itu nggak sungkan-sungkan. Kadang-kadang sudah Pak Abdullah sudah, nanti Pak Abdullah kesini lagi, masa kesini lagi. Kemarin sudah kita repoti tentang akreditasi SMP 2. Alhamdulillah kalau pribadi mewakili guru-guru SMP Terpadu 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pendampingan dari jenengan. Alhamdulillah semua yang jenengan arahkan kami berusaha untuk menjadikan arah jenengan menjadi sempurna. Itu kami sempurnakan, dan alhamdulillah kami mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan, bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh para tim akreditasi. Sekali lagi jazakallah khairan. Dan yang selanjutnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Abdullah. Di samping kami sering merepotkan jenengan, di kali ini mungkin ada kekurangan dalam pelayanan maupun dari sikap tingkah laku kita semuanya. Kami mewakili para asatidz dan ustadzah memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terakhir nanti ditambah ada sambutan dari Ustaz Saiful. Di momen kali ini kami harap
pelatihan yang kami rasa ini juga kalau dibilang lama ya lama, kalau dibilang enggak ya enggak. Kami harap di tengah mungkin kebingungan kita ataupun kekurang pahaman dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kami harap apa yang jenengan arahkan itu jenengan tumpahkan di kita semuanya, agar kita semuanya betul-betul mendapatkan pemahaman dengan sempurna, dan tidak lain tujuan kami adalah untuk meningkatkan mutu para guru dan bisa diterapkan oleh santri-santri, agar santri-santri juga mendapatkan pelayanan pembelajaran dengan sempurna dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh jenengan khususnya dan oleh Dignas pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Abdullah atas kehadiran jenengan. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu MC yang memberikan ke saya. Saya pertama mendengar suaranya MC takut sekali. Pertama merdu kok mari cover. Mohon izin Ibu MC ya. Mohon nanti saya jangan disipak. Yang saya hormati, yang saya taati, yaitu polis. Saya kalau ketemu dia lebih senang, gitu, ayam gitu. Karena yang saya kagumi itu pemikirannya. Saya nggak menyangka kalau seorang kiai pemikirannya itu membaik. Dan pada saat saya diajak diskusi sama beliaunya dulu, itu saya kagum sama beliau. Terus terang saya kagum bahwa seakan-akan saya itu tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, Gus Mulil. Saya ini kenal beliau itu tidak lama, tapi kok seperti lama sekali itu, tidak tahu saya. Padahal beliau itu Gus, kadang-kadang saya ini ya rada cemotak, apa ya cemotak itu rada belotot lah kadang-kadang. Saya itu bingung sama Gus ini. Tapi karena saya begitu akrabnya, sehingga saya tidak terasa. Bahkan pada saat aktivitas itu saya bisa berdiri itu banyak-banyak. Dikit Gus, kok tak ngomong ini, tak pindah ya, keinginannya saya ubah. Tapi dalam salah satu sisi saya harus berani melakukan itu. Ya bagaimanapun walau Gus Bapak satu nekat wis. Tapi ya alhamdulillah, seandainya nggak dapat nilai baik, ya saya taruhan saya. Seandainya saya diam, kemudian saya sudah negur, berani membimbing, terus hasilnya itu katakanlah jelek, katakanlah 91, ya gengsi saya juga. Ya terpaksa saya harus berani menyampaikan walaupun itu terasa pahit. Ya memang menjengkel mau ngelukit ya, saya itu kadang-kadang gitu. Terus ini opus ini nggak tepat ini, asesor yang ini opus nggak tepat ini. Ini situ ya saya tak ikhlas ngomong gitu. Tapi itu demi kebaikan saya di luar. Dan juga bahkan dulu saat presentasi pun juga saya tegur, Gus aja uno, nah mau ini, mau gini. Ya karena saya sudah dipercaya, ya saya harus berani mengingatkan walaupun terasa pahit. Ya wis mari tak jero kusune yo wis sak ngurus. Kayak gitu. Tapi sekarang malah dicelui ya. Ustaz Saiful kalau diam-diamnya sudah lama dan saya terdengar Ustaz Saiful itu SPD Ustaz ya. Dengan pemikirannya sudah magister, tapi ijazahnya kok masih S1. Kalau secara pola pikir itu dia sudah berpikirnya itu sudah di atas magister. Banyak magister yang pola pikirnya seperti yang SMA, bahkan seperti S1, bahkan ada juga seperti SMA.
Tapi kalau beliau itu masih SPD, ya sajane ya gak tapi pantas. Saya magister ini juga gak pantas. Pantas saya itu ya S1. Kalau Gus ini masih S1 juga Gus. Gus Marlon dia mana Gus? Biasanya anak-anak Gus yang pikiran Gus magister. Ini apa kok nek iso gak teko lulus ngono lho. Bapak Ibu, nah maksud saya gini Bapak Ibu, kita itu sudah berpikir out of the box itu sudah berani. Ustadz Saiful itu saya kenal lama, beliau berani berpikir out of the box. Kenapa? Saya sampaikan wis kuliah lulus di magister, karena pemikirannya sudah pemikiran magister. Kalau Abdullah kan magister pemikirannya sarjana, tapi tak apa-apa, gaya menangin jenenge Abdullah magister pendidikan. Padahal ya menghargai sih kan. Ustaz-ustazah yang sangat luar biasa, dengan masih kelihatan muda-muda sekali. Banyak yang tidak saya kenal, tapi banyak juga yang saya kenal. Saya sudah masuk tadi, kelihatannya juga banyak orang-orang muda di sini. Iya Ustaz. Oh, iya. Saya tadi nggak lihat itu ini otomis dipecat atau diri, tidak ada gitu. Tapi alhamdulillah masih tetap berada di SMP 1 dan tinggal 2 ini orang-orang yang sudah kenal. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Abdullah. Tempat tanggal lahir juga ada 15 Agustus 1972. Status ya 15 Agustus. Apa ya ini? Alhamdulillah 15 Agustus juga Ustaz. Alhamdulillah aku bisa dari kawan dia. Iya, ajak anaknya ikut saya dulu enggak? Mungkin jadi saya berdua saja. Terus ngajar. Baik Bapak Ibu, kita nanti masuk Ustaz-ustazah, jadi mohon maaf terkadang saya harus dihalangi dengan benteng Cina ini ya. Tapi benteng Cina ini kita terobos sebagai penghalang kita. Dan mohon maaf fotonya ini foto tahun berapa saya juga lupa karena ini sudah lama. Ya memang saya cari yang paling ganteng gitu. Kalau katanya nyonya saya masih halus jasuh, aku nggak bisa nggak pantas semua ya. Kita mulai pinter-pinter kalau padahal ya pas-pasan gitu. Oh Bu Anwar masih di sini juga ya? Masih Pak. Saya tahu Bu Anwar tahu. Karena Pak Anwarnya itu kalau saya berikan di SMP 1 itu sebelum Pak Anwar. Dari Pak Anwar itu masih energi sekali gitu. Saya juga energi. Sampai gak energi, Bapak energi sampai gak energi bahaya. Ya SMP 1 juga itu bukan binaan saya, cuma sering saya itu di bidang saya nggak tahu apa kelebihan saya karena memang nggak ada orang lain. Akhirnya saya baik Bapak Ibu, semoga kita di diferensiasi ini dengan informasinya agak bingung. Semoga saya isi nanti dengan tambah bingung. Baik, saya masuk di pertanyaan pemantik dulu. Saat kita mengajar Bapak Ibu, itu ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik inilah nanti yang sebagai penentu kita apakah pembelajaran kita itu nanti berhasil atau tidak. Saya berbicara tentang saya itu orang IPA Pak Bu. Karena matematika, saya berbicara tentang matematika. Pertanyaan pemantik saya misalkan, nah ini saya kasih contoh pertanyaan pemantik. Saya masuk di pertanyaan pemantik dulu. Tidak ada urutan di pembelajaran berdiferensiasi, tapi dengan saya kasih informasi tentang pertanyaan pemantik sebagai goal pembelajaran kita, di mana anak-anak nanti bisa tertarik dengan materi yang dengan inginkan. Guru matematika ada? Ya, alhamdulillah. Semoga ada guru matematika di sekolah ini. Kalau tidak ada guru matematika ya jangan lagi. Baik Bapak Ibu, saya tanya
Yang ini pertanyaan pemantik saya bawa ke matematika, tidak saya bawa ke IPA-nya. Karena saya nggak enak kalau Pak Dola itu udah ngomong IPA, ya dengan IPA, jadi so IPA toh. Saya bawa ke matematika. Bapak Ibu, dengan pernah sekolah di SD? Oke, kami nggak pernah. SMP juga pernah? Oke, baik. Bentuknya ini apa? Lingkaran. Seandainya kita mempelajari lingkaran, maka pertanyaan pemantik kita, anak-anak, apa manfaat dari lingkaran? Itu pemantik. Anak-anak coba pikirkan sekarang, apa manfaat dari lingkaran? Kamu sudah tahu bahwa ini adalah lingkaran. Pertanyaan saya sekarang, apa manfaat lingkaran? Walaupun jangan berapa tuh BTT, bismillah, sama kayak dalil. Apa bu manfaatnya lingkaran? Apa ya ini dia itu berarti sekolah ini salah dulu ya. Nah inilah yang kita sebut sebagai pembelajaran bermakna. Kalau kita belajar itu memang penting dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ayo itu yang ngomong itu. Apa manfaatnya lingkaran? Jadi untuk membuat ranting. Pak, namanya mata pelajaran apa? PJUK. Nah, kalau PJUK, Pak saya tanya dulu. Karena ini seandainya siswa, itu siswa yang gaya minatnya itu, gaya belajarnya itu kinestetis. Maka dia itu saat kita berbicara tentang lingkaran, kita coba kita arahkan. Bentuknya bola itu apa? Bola. Bulat atau lingkaran? Bulat. Oke, kalau begitu sekarang apa manfaat dari lingkaran? Untuk membuat aturan. Iya. Oke. Masih salah-salah. Oh iya bagus. Kurikulum merdeka ya. Kenapa? Biarkan aja nanti kita refleksi sama-sama. Sekalian saya mempraktekkan, sekalian kalau ada yang salah, jika siswa kita salah, cara kita menangani bagaimana? Oh iya bagus. Padahal birunya ini kok jadi tolong ini sini. Biarkan. Oke. Baik. Pak, kita balik si Papian. Bimbingan dulu apa? BTT. Oke, Ustaz. Manfaat dari lingkaran apa? Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk jawabnya. Ini guru BTT biasanya mempak sepeda. Baik Pak Bu, itulah yang kita bawa ke lingkaran. Nanti anak-anak itu kita ajari. Lingkaran itu manfaatnya adalah pada saat kita membuat roda sepeda, sehingga roda sepeda geraknya itu tidak melengkung. Bagaimana seandainya roda sepeda itu kita buat elit, seret enggak modul, penting ya. Nah, apalagi itu dipakai balapan, nanggali Mandalika sama itu kemudian anak-anak nanti itu cobalah kita setir dengan pipanya, kita gabungkan. Tapi seandainya jenengan tidak mau menggabungkan dengan pipa, tidak masalah. Jenengan boleh membawa ke lingkaran itu pada persinggungan luar dan persinggungan dalam. Misalkan seperti itu. Nanti jenengan sekalian masuk di situ, sehingga CP yang jenengan tarik nanti pada saat jenengan menarik yang namanya lingkaran, gabung juga dengan yang namanya persinggungan dalam, persinggungan garis dalam, dan persinggungan garis luar. Asik juga. Belum ada apa tidak? Garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar ya. Kita manfaatkan dulu itu. Bagaimana sepeda ini bisa melaju cepat? Rodanya itu berapa diameternya? Bahaya sampean. Apa sing ngarepku berukur? Apa sing ngarepku benderane gawat dhewe, sing mburi cilik. Ataukah sebaliknya?
yang belakang itu besar, yang depan cuili, artinya yang sisa gitu. Nah, itu nanti jenengan tarik berapa panjang rantainya ini, diaplikasikan betul. Ayo anak-anak kita ajari mengukur yang namanya lingkaran. Saat mengukur lingkaran itu bagaimana? Nah, ini kita masuk pertanyaan otomatiknya. Seperti itu, contoh gampangnya. Baik, sekarang pertanyaan otomatis saya. Bapak Ibu, dengan pernah berada di dalam kelas? Ya. Sejenak jenengan bayangkan bagaimana kondisi kelas jenengan. Boleh jenengan berpikir ke siswa, boleh jenengan berpikir ke sarkas, boleh jenengan berpikir ke ruangan, terserah jenengan. Bayangkan sejenak apa yang jenengan rasakan di kelas Bapak Ibu. Cukup. Siapa yang bisa membantu apa yang sudah jenengan bayangkan? Oh, beruntung bayangannya. Saya kasih waktu lagi. Bapak Ibu, bayangkan, jenengan boleh membayangkan siswa jenengan, boleh membayangkan ruang kelas, boleh membayangkan sarplasnya. Apa yang jenengan bayangkan saat jenengan berada di kelas jenengan. Ambil satu kelas saja. Ini, Ustazah siapa ini? Ustazah Emil, mau nggak Ustazah? Yang saya bayangkan yaitu peletakan tata ruang, karena ya mejanya anak-anak, bagaimana mereka bisa berkelompok, bagaimana mereka bisa menghadap gurunya dan papan dengan jelas. Kalau tata ruangnya, kalau dengan biasanya menggunakannya Secara berkelompok seperti ini. Ya. beliau berpikirnya di tata ruang. Oke, terima kasih aplaus. Siapa lagi? Oke, Ustadz siapa? Ustadz Yahya, silakan Ustadz. Terima kasih. Yang terpilihkan tadi adalah tentang benda yang berada di atas. Jadi kipas angin. Kalau di kelas saya itu kipas anginnya nggak bisa berjalan dengan kencang, pelan. Semoga tidak jatuh juga. Semoga tetap kuat. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa membayangkan kelasnya? Oke, silakan dari grup saya belakang. Oke, Ustaz siapa? Ustaz siapa? Fitri. Ustaz Fitri, silakan. Saya membayangkan anak-anak yang bertanya, kemudian biasanya maju-maju gitu, Ustaz. Oke, kalau tanya itu nggak mau duduk di tempatnya, tapi langsung maju. Gitu. Oke. Terima kasih Ustaz Fitri. Ini sudah masuk ke siswanya. Tidak berpikir ke sarkas, tapi beliau teringat anaknya sudah wabe, takut mau wayu-wayu gitu. Kalau itu saya teringat itu guru remaja Pak Ribut. Iya, itu kan sesuatu yang untuk cewek gitu ya, ini ya. Silakan siapa lagi? Satu lagi sudah agak masuk, sudah kenal. Ada siswa yang pertanyaannya maju gitu, nanti kita mengantisipasinya bagaimana. Oke, kasus-kasus di luar nanti jangan ceritakan boleh. Terus bagaimana seperti ini? Apakah siswa yang tanyanya maju-maju gitu dengan senang? Apa senang? Gitu ya. Baik, siapa yang tanya lagi? Siapa yang memberikan pendapat lagi? Silakan. Ustazah siapa? Lulu. Ustazah Lulu. Oke, Ustazah silakan. Yang saya bayangkan itu ketika berada di kelas, saya mau apakan kelas ini. Jadi di depan anak-anak saya apakan ya, biar pembelajaran saya itu menyenangkan, kemudian tujuan pembelajaran saya juga tercapai. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Biasa dulu ya. Oke, bagus. Pokoknya apa dengan IPA? IPA ini nggak kali aku ya. Baik, Ustazah, terima kasih. Memang guru itu harus sering membayangkan. Saat saya besok mengajar, saya malam itu merenung apa yang sebaiknya saya berikan pada materi ini.
Bahkan saya pun harus ke alun-alun untuk mencari media yang sederhana, yang murah, tidak membebankan sekolah. Tapi saat uang saya keluar juga saya tidak terbebani. Itu adalah guru yang baik. Ada juga guru yang baik, itu siswanya, duit itu ditekoni karo guru nih. Wah, saat saya wawancara, itu uangnya siapa? Uang saya, Pak. Loh, itu berarti mengeluarkan dari uang satu ibu sendiri. Iya, Pak. Yang terjadi anak-anak Jawa luar biasa, Bu, ya dengan luar biasa. Jadi saat saya uji guru penggerak itu, ada yang memang ikhlas gitu. Kalau semua mau pergi untuk sekolah angkat diopo, sekolah saya nggak punya apa-apa, Pak. Wah, itu semua mau seni cakap, mau gitu. Itu nilainya rendah, yang tapi nilainya tinggi. Nah, jadi guru penggerak itu poin-poin itu juga ada poinnya. Baik, Bapak Ibu, saat kita membayangkan di kelas kita, apakah kita pernah memperhatikan kekuatan anak-anak kita? Oh, Abdullah ini pintar. Oh, Ulil ini sangat pintar. Oh, Saiful ini nggak kalah pintar. Apakah kita pernah memperhatikan kekuatan dari mereka? Oh, Abdullah ini senengane belajar, itu melaku-melaku aja, tapi pintar. Oh, Abdullah ini nek belajar senengane melaku-melaku, kalau rusak kayak kontrol nih, pengen disauti di gua. Nah, ini adalah kita melihat kekuatan dari anak-anak kita. Saat saya berbicara tentang Pitagoras, apakah pernah jenengan berpikir bahwa Abdullah itu bisa pengkuadratan? Pernah jenengan? Saat jenengan mempelajari tentang dalil Pitagoras, anak-anak sekarang kita berbicara materi kita adalah dalil Pitagoras. Langsung gambar segitiga siku-siku dikasih C, A, B. Anak-anak ini rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sementara jenengan tidak pernah lihat apakah putra putri kita itu paham dengan yang namanya C kuadrat. Jadi kalau di sampai teman guys doain ya. Oke, kita melakukannya seperti itu Pak. Kita tidak melihat berapa kekuatan mereka, sehingga pada saat kita mau mencapai tujuan kita, semuanya kita gebiar ya bahwa tujuan ini harus dicapai oleh seluruh siswa. Anak-anak yang tidak goal di tujuannya, maka dikatakan bahwa anak-anak itu harus remedi. Pada saat anak-anak itu remedi, jangankan memegangnya namanya konsep dalil Pitagoras, mereka membuat C kuadrat aja nggak bisa. Mereka menemukan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat saja tidak bisa. Mereka menemukan 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat saja nggak bisa. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, inilah Pak Bu yang kita sebut sebagai diferensiasi konten. Kontennya dulu kita pikirkan. Pak, saya tidak memakai diferensiasi konten, ya nggak masalah. Jadi di sini tahukah Anda kekuatan dari mereka? Saat anak-anak belajar BTQ, kemudian jenengan suruh baca, pernahkah jenengan menguji bahwa anak ini memang betul-betul sudah bisa membaca Al-Quran? Anak-anak ini sudah bisa atau paham dengan huruf? Apakah jenengan pernah melakukan itu? Bu Emil pernah? Bagus. Itu namanya diferensiasi. Saat jenengan sebelum menyuruh anak-anak itu belajar yang namanya membaca Al-Quran, maka anak-anak kita tes dulu yang namanya assessment diagnostik. Kasih bacaannya, silakan dibaca. Alif, A, Ba, Ta, Sa, itu terserah. Apa ejaannya anak-anak dipakai ejaan seperti zaman saya ngaji dulu? Bak kaba, ya ya ro, ya ro gitu. Saya dulu ngajinya gitu, diajak. Pada saat diajak, mangkel arisan kan. Arisan itu teman-teman kan nakal-nakal Pak Bu ya. Jangan SD ini paling-paling nggak tahu arisan ya. Nah, pada saat arisan yang dapat itu nggak bayar. Malu kejebol ke, rek, Pak kaba, ya ro, bayar ro gitu. Ternyata teman-teman itu nggak bayar juga. Wes nek ngono gak domaku ya ya ro, buyaro. Nah, ini Bapak Ibu, jenengan tahukah Bapak Ibu kekuatan dari mereka?
Maka ini kita mendiferensiasi konten. Bagaimana karakteristik setiap anak di kelas kita? Apakah anak-anak itu suka yang namanya audio? Apakah anak-anak itu suka yang namanya kinestetis? Ataukah anak-anak kita itu suka visual? Ataukah bebas, semuanya campur? Pada saat semuanya campur, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita mengelompokkan apakah homogen ataukah heterogen? Kemudian gaya belajar mereka juga seperti ini. Karakteristik kita ada yang pendiam, ada yang bawa wati, ada yang kilometer kayak April gitu ya. Kemudian apa minat mereka? Suka olahraga? Yang suka olahraga, kemudian kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Apakah dia merdeka tidak mengikuti bahasa Indonesia? Pak, merdeka Pak. Saya itu tidak suka bahasa Indonesia. Saya suka olahraga. Maka saya belajarnya adalah olahraga tok Pak. Nggih napa nggih? Boten ngangkut sampai melok nggih mawon. Enggak boleh. Tetap mereka harus mengikuti seluruh mata pelajaran yang sudah dipatok oleh pemerintah. Dan tambahan yang diberikan yang dipatok oleh pesantren. Ada juga salah satu pondok itu menambah mata pelajaran muatan lokalnya. Itu tidak diperbolehkan oleh pengawasnya. Sudah ini aja. Terus telepon saya, Pak, gimana ini Pak? Lapor. Ini Pak, dan seterusnya. Wis aku ngomong. Kalau dengan administrasi seperti itu, buat administrasi seperti itu, tapi unggulan yang diinginkan oleh pesantren munculkan. Itulah bedanya antara sekolah pesantren dengan sekolah umum. Ojo lebih aku sekolah sibuk baru. Gitu apa? Yo sudah baca no. Jangan cerai bahasa. Oke. Terus siapa yang menghitungnya paling baik? Bapak Ibu di kelas kita. Ada anak-anak itu yang suka matematika. Nggih napa nggih? Nggih. Ono sing ngomong besok belas ya ono. Apakah mereka yang tidak bisa berhitung kemudian kita tinggalkan? Nah, kamu nggak bisa berhitung, percuma kamu hitung-hitung, kamu nggak bisa berhitung. Bisa arek sing pinter melok Pak, saya juga nggak bisa Pak. Nah itu nanti kita masuk pada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Bagaimana jika anak itu tidak bisa berhitung? Namun dia tetap harus mencapai tujuannya. Kemudian siapa yang senang menulis? Ada anak itu yang senang menulis. Gurunya aja dia nulis, saya tak ngereken. Kemudian gurunya menyuruh berkelompok, dia senang melukis. Saya padahal lukisan dia tak lagi. Ada memang anak yang seperti itu. Kemudian ada juga anak yang senang berbicara. Seneng ngomong kayak bisa ngomong, kamu diam, sama kau modal sampai gopil menghentikan anak ini berbicara juga sulit. Nah itu nanti bagaimana kita mengatasinya. Jadi kenapa anak senang berbicara tetap kita fasilitasi? Ya nanti tim suksesnya DPR dari sini kita. Ayo sampai coba siswa-siswi jenengan sehingga habis. Itu kan tim suksesnya DPR. Tim suksesnya berbagi. Saya ketemu dengan siswa saya SMP saat Gus Fahmi itu upload status dengan saya beliau. Kemudian tim suksesnya Gus Bupati ini, loh ini Pak Abdullah, ini guru saya. Gus, diundang Gus, ayo kita buka bersama. Ojo duduno, aku nguruti. Dan jangan ditunjukkan bahwa saya mengundang. Terus Ustaz Fahmi, Pak Abdullah, ayo kita buka bersama. Tanggal berapa Gus? Tanggal sekian. Oke siap. Kalau kita bersama, saya mesti tekoi Gus. Terus saya datang dengan anak dan istri saya. Kemudian setelah itu dia sudah berlewat. Terus apa sih? Medeni lah, gitu ya. Saat ketemu ya saya selalu biasa. Baru dia bilang, Pak masih ingat dengan saya. Aku nek suara, aku ini, nek wajah aku lali. Saya bilang, kalau dari suara kamu itu rumah kamu di ini. Nah, saya sebutkan ya karena ini tim sukses. Ya tim sukses, jadi obatnya bisa. Kalau dari suara kamu itu rumahnya ini, nama kamu ini. Loh,
Tulek kuwe bantu Pak Tulek. Pak Tulek. Iki Gus, bagi Pak Abdullah iki dadi guru kok ngono. Mau pinter Pak Abdullah iki. Kok itu bujuk barang ya lah. Jadi beliau masih ingat dan beliau pada saat itu nakali bukan main. Tapi ternyata saya tanyakan kepada Gus, tanya apa? Ini sukses Pak. Itu banyak. Masuk 500 juta karena itu ya Allah 900 juta tuh soal sepeda kalau apa ini kalau mobil 500 apa mana itu kalau kerupuk ya ternyata ini siapa Pak? Anak yang senang berbicara. Saat anak itu senang berbicara, kemudian saya kasih pertanyaan, anak-anak kenapa benda ini jatuh? Terkadang mereka menjawab takdir Pak. Ayo siapa gurunya sih gak mantel. Kalau naik Pak Guru, siapa sih gak hidup nyawa. Jangan berpikir nanti terpeleng des. Gak ada yang namanya ham. Alhamdulillah yang kena pukul sampai ubung-ubung juga pernah. Untuk akhirnya yang diwablet. Tapi pengalaman tidak dari dapet dong ini enak nih. Tapi lu ceritanya yang dapet. Saat anak ini bilang seperti itu, saya tidak pernah marah. Kamu hebat sekali ya. Kamu masih ingat dengan takdir yang Allah. Bahwa berarti jadi harus melakukan. Iya, kalau tidak sedikit akhirnya. Ayo sekarang coba dipikir. Kenapa Sunarullah ini setiap benda ini jatuhnya itu ke bawah? Kok tidak pernah benda ini saya letakkan, tapi dia melayang-melayang ke atas. Loh Pak, ya mesti aja Pak. Oke kalau mesti. Saya punya bulu ayam ini. Saya berikan bulu ayam yang ringan gitu loh. Ya Pak. Saya jatuhkan, Pak, jatuhkan. Terus jatuh apa buatan? Melayang-layang kan? Kenapa itu melayang-layang? Baru dia itu mulai berpikir. Oh cukup koro ini benda jatuh itu takdir sama nyamuk-nyamuk Pak Bu. Ya minah-minahin mulai sama ya munah-munah. Nah ini kita memfasilitasi anak yang senang berbicara. Saat ia senang berbicara, kita coba kita lempar permasalahan. Apa yang dia? Sehingga dia itu nanti berpikir kreatif, inovasi, komunikasi jalan semua. Ya pada akhirnya lumayan. Saya ajak buka bersama, dikasih makan, mulai diberkati, dikasih sarung BHS. Ternyata di dalam sarung juga ada amplopnya. Ya Allah, anakku yo, kalau bapak yo dia tapi bukan masalah itu, penghargaannya. Dia masih mengakui bahwa saya adalah gurunya. Luar biasa kan? Ketemu pada saat itu saya lihat luar biasa. Saya tidak menduga kamu yang dulu senakal ini, ternyata keberhasilan itu adalah keberhasilan yang sangat luar biasa karena kamu mengagungkan seorang guru. Buana arek sing mau menang wis ketemu karo guru mau pedhi mangan bareng yo kan bayar. Guru wis bayar ini tak tanya tak bayar ae. Bayar rek kok dia yang bayari. Oke, siapa yang senang berbicara di anak kita? Oke, silakan Pak Bu. Enggak usah dimarahi Pak Bu. Dengan marahi anak-anak itu energinya habis. Puas mantel. Nggih napa nggih? Jenengan sering mantel? Sering. Pak Bu, esisan kolesterol itu ditambung maneh. Kemudian, siapa yang menghindar ketika bekerja kelompok? Ada juga Pak Bu. Saya ingat anaknya itu cantik Pak Bu. Cantik sekali. Tapi pada saat setiap kerja kelompok, kenapa anak itu ditinggalkan oleh teman-temannya? Ya Allah, anak ini yo kan konjolnya. Saya kumpulkan, nah kamu di sini, yang di sini, Pak jangan, Pak jangan. Iya, baik kalau begitu. Kalau kamu nggak mau, apa? Biarkan anak ini bersama saya. Kamu kalau begitu berkeluarga dengan saya ya. Kalau ada nggak mau mantu dong, ada dulu ya mantu kan? Jauh dong ya. Ini hal yang menghindar ketika bekerja kelompok. Dan anak ini pasti ada permasalahan. Sehingga teman-temannya itu nggak mau bergabung. Maka saat itu anak ini apa yang saya lakukan? Kamu nanti saat istirahat berada bilang ya sama Pak Bilang. Iya kan? Saya tembak anak itu. Karena saya dapat saya taksir ya. Saya tembak anak itu. Minggu depan pertemuannya adalah materi ini. Dia sebelum kena materi itu saya ajar itu. Ayo ajar.
sampai bisa kalem. Saya menggunakan scaffolding, bukan scaffolding sini dari nenek gitu ya. Nenek itu odol ya. Kemudian saya ajari pertemuan berikutnya. Apa yang saya ajarkan, saya lempar ke anak-anak, dimana anak-anak tidak tahu, tapi anak itu tahu. Akhirnya anak itu berani menjawab saja, entah itu benar, entah itu salah. Itu luar biasa, hanya berani menjawab. Tapi pada saat dia berani menjawab, kemudian kamu kok bisa? Ayo kita kasih apa? Temennya belum, kok iso yo? Ayo kok dia kapok kan dia. Nah, ini Pak Bu. Jadi kita itu karakter anak-anak itu harus kita pahami. Orang sih tidak wabut itu ada. Wis akolilah, raja ikan bawir istilahnya Mas. Saya belum ngajar. Dia kelas 2, saya kelas 9. Teman saya naik Vespa saat ini. Anak itu tangkruk di depan sekolah. Saya berhenti. Indra, tidak tempat lucu ya. Namanya Indra, sini. Saya kasih uang 10.000 tahun itu saya Pak. Pak, untuk apa ini? Untuk kami jajan. Bodor duit 5.000. Anak itu pada saat berani di kelas 3 ketemu dengan saya, tak berani macam-macam. Duit disuap, duit 5.000 di sini. Tapi bukan suapan, akhirnya dia punya beban. Nah, itu strategi Pak. Saat saya mengajar, nggak pernah saya lihat anak yang paling itu. Mana anak yang paling nakal, itu saya tembak dulu. Itu strategi. Oke. Kemudian siapa yang suka bekerja kelompok? Ada anak-anak itu yang sosialnya tidak bagus, ada anak-anak itu yang suka bekerja kelompok, ada anak itu yang ditinggalkan oleh kelompoknya. Maka inilah Pak Bu, semuanya harus kita fasilitasi. Yang namanya nanti adalah berdiferensiasi. Bagaimana strategi kita nanti untuk menerapkan diferensiasi kita? Jelas nomor 11. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum kita masuk di pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya? Masih pembuka, tadi masih pembuka. Sabun, nggak ada pertanyaan? Lanjut. Next, pembelajaran berdiferensiasi. Pak Bu, ini saya simpulkan sederhana sekali. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi adalah panjang Pak Bu. Saya nggak hafal kalau panjang-panjang itu. Saya simpulkan, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Jadi kondisi dari semua murid di kelas itu kita fasilitasi. Mereka yang pandai matematika kita fasilitasi, mereka yang tidak pandai kita fasilitasi. Bukan berarti mereka yang pandai matematika itu kita biarkan, yang tidak pandai kita fasilitasi. Anak yang bermasalah kita fasilitasi, anak yang tidak bermasalah kita biarkan. Tidak. Kalau seperti itu seperti BK itu makanya saya ingin merubah mindset. Jangan dicatat mereka yang mengalami masalah saja. Catatannya BK roto, BK mana? Nah, guru sendiri Pak dan BK ya. Jadi BK ini alumni BK asli atau BK pasaran? BK pasaran. Oh BK asli. BK atau psikologi? BK. Baik. Pada saat dengan ada catatan itu selalu siswa bermasalah atau siswa tidak bermasalah. Kebanyakan bermasalah. Ini artinya apa? Layanan itu hanya diberikan kepada anak yang bermasalah. BK itu tidak seperti itu. Sehingga anak yang dipanggil BK itu selalu diteriaki oleh temannya. Weh, kasus kan gitu. Panggilan Abdullah dipanggil BK. Wow, kasus yo kasus. Itu kan temannya. Karena BK itu adalah polisinya sekolah. Bagaimana kita merubah BK itu bukan polisi sekolah, tapi BK itu adalah sahabat siswa, mitra dari siswa, mitra dari orang tua. Sehingga pada saat anak-anak dipanggil BK itu hal yang biasa. Mungkin dia punya prestasi. Pernahkah mereka yang juara itu dipanggil oleh BK? Juara 1 membaca MTQ dipanggil oleh BK. Kamu kok bisa ya juara? Apa tahu? Oh saya belajarnya dari sini.
Apakah di belajar itu kamu tidak pernah menemukan masalah? Oh, saya pernah menemukan masalah juga, guru saya izin demo, mantel tak mau nulis. Ada ketidakcocokan juga? Iya. Ada ketidaknyamanan? Iya. Catat. Siswa ini berprestasi, namun ada masalah, yaitu kurang cocok dengan guru pembimbingnya. Tapi dia memiliki komitmen jiwa yang tanpa menyerah. Panggil orang tuanya. Dulu kita dengan juara satu itu, tapi sebenarnya dia itu agak gak nyaman di sisi ini. Bisa disampaikan. Maka inilah Bapak Ibu, BK itu adalah bukan polisi sekolah. Makanya mindset ini harus kita ubah. Saya ke teman-teman BK, mindset ini harus diubah. Karena BK sejak dulu adalah sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Namun pada faktanya BK sendiri melakukannya itu menangani hanya anak-anak yang bermasalah. Sehingga setiap anak ketemu BK sudah kepelayu. Ya kemana dia ngancam aja kalau karakternya pakai C, kamu enggak loh ya. Siang lagi. Inilah Pak Bu, pembelajaran berdiferensi, pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Angin apa mboten? Angin apa mboten? Ayo sampeyan bayangno, sangat mendukung seluruh siswa di kelas kita. Nih, karena angin nggak usah kita laksanakan. Ini saya mulai ayo rekreasi aja. Angin Pak Bu, saya pernah menerapkan ini lelah sekali, lelah. Apalagi pada saat itu saya masih bujang Pak Bu, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lakukan hanya beberapa kali, pegel kapok aja. Nah nanti bagaimana strateginya? Ayo kita cari pembelajaran berdiferensiasi ini yang enak. Dulu pembelajaran berdiferensiasi kelompok harus mungkin. Sekarang kelompok harus heterogen. Oh itu dulu kesalahan miskonsepsi. Wah itu. Saya berpikir konyo-konyo gak tahu ngerasain nopo. Tadi narasumber tapi gak pernah jadi guru paling-paling. Atau dia pernah jadi guru cuma tidak pernah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf Pak Bu, saya tahun 2006 sudah kenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Tahun 2006 SMK Muhammadiyah itu sudah memanggil yang namanya konsultan dari Jakarta. Sawor Bu. Kemudian kita kelompokkan mungkin saat itu saya tidak saya kelompokkan hidrogen karena saya nggak mampu jika saya mengelompokkan mungkin fisik saya nggak mampu. Padahal saat itu masih bincang Pak Bu. Kalau sekarang nggak mampu ya wajar dengan asal merapikan kita. Baik, kita identifikasi dulu. Saat kita melakukan yang namanya pembelajaran diferensiasi, kita identifikasi dulu kebutuhan belajar murid. Bagaimana kesiapan belajar murid kita? Bagaimana minat murid kita? Bagaimana profil belajar murid kita? Kita masuk satu persatu. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas mempelajari materi baru, sebuah tugas yang mempertimbangkan tentang tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukung yang memadai. Mereka akan tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Jadi anak-anak nanti kan dihadapkan dengan materi baru. Saat dihadapkan dengan materi baru ini, anak-anak itu harus keluar dari zona nyaman. Pak, saya itu nggak bisa tentang dalil Pitagoras. Saat dia tidak bisa, maka bagaimana dia mengeluarkan zona nyaman ini dari dia tidak bisa menjadi dia bisa, dari dia bingung menjadi tambah bingung. Nah ini sikapi. Nah dari mereka yang tidak bisa kemudian mereka menjadi tidak bisa lagi, tambah parah. Itu yang bahaya. Maka inilah kita harus mempersiapkan yang namanya kesiapan belajar murid. Next, contoh pemetaan kebutuhan belajar dalam kesiapan belajar murid. Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Nyala-mati. Kemudian tujuan pembelajaran yang dia tetapkan adalah murid, boleh murid, siswa juga boleh, peserta didik juga boleh. Saya ini semua warnanya.
matematika kok. Kalau saya biasanya peserta didik. Peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Keliling bangun data. Saya lanjutkan. Murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini. Nah, baterai saya habis. Matematik kecil. Baik, saya lanjutkan waktu ini. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti berikut. Artinya gini, saat di situ tujuannya adalah peserta didik dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Apa yang dia lakukan? Tidak harus guru matematika. Monggo berdoa mulai. Apa saya? Jenengan mau mengajar dengan saya punya tujuan bahwa siswa saya nanti dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Anak nanti bisa menyelesaikan keliling bangun data atau masalah yang berkaitan dengan keliling bangun data. Sebelum jenengan mengajarkan seperti ini, apa yang jenengan lakukan? Siapa? Ini. Monggo, dari saya belakang ada yang mau menjawab? Bu Sanita. Ustaz, kebetulan saya guru matematika, katanya anak-anak matematika itu ilmu yang mematikan, bisa. Soalnya kan habis belajar matematika tidak minum, tapi justru semangat. Kalau tujuan pembelajarannya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling bangun data, tentu konsep awal anak-anak harus paham dulu apa itu bangun data. Karena nanti ada bangun data, ada bangun ruang. Kemudian setelah itu unsur-unsur bangun data itu apa. Kemudian setelah itu anak-anak setelah tahu bangun data yang ada di lingkungan mereka masing-masing menyebutkan. Kemudian mereka menyebutkan unsur-unsur dari bangun data tersebut. Dari situ diharapkan nanti anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara menentukan keliling bangun data. Sepertinya itu Ustaz, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita kasih apa? Baik, ini masih belum berdiferensiasi. Sebelum jenengan mengajarkan tentang ini, apa yang jenengan lakukan? Sehingga nanti arahnya adalah ke arah diferensiasi. Oh iya, silakan Ustaz. Sebelum melaksanakan yang disampaikan dari Ustaz Saifah tadi, tambahan diberikan sebuah tes diagnostik awal atau asesmen berupa gambar-gambar, kemudian dan juga berupa selain gambar di lingkungan hidup, bisa juga gambar yang ada di yang bisa dilihat atau yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dia memiliki bangun datar atau bentuk dasarnya seperti itu, Pak? Dari guru matematika juga. Matematika. Oke, masih kurang menarik sudah, tapi sudah masuk. Dia menyampaikan assessment diagnostik. Tapi assessment diagnostik dia memberikan gambar-gambar ini dan seterusnya. Cuma masih belum fokus ke arah bagaimana untuk mengetahui anak-anak ini nanti pada saat kita mendiferensiasi anak-anak ini. Ada lagi monggo Bu. Ustaz siapa ini? Tadi Ustaz siapa? Ustaz ini matematika juga. Waduh ini guys yo, matematika kamu nanti kalah.
Terima kasih. Kalau saya mungkin bisa diberikan contoh bendanya. Jadi diberikan contoh misalnya kertas, satunya misalnya kotak pensil. Murid yang dapat memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar. Kami bingungkan, mana yang dibingungkan. Diferensialnya namanya diferensi apa ini? Konten. Yang kedua, beberapa murid telah memahami konsep keliling. Konsep kelilingnya bisa, namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Ngitungnya lo gak iso are-are. Tapi ro ikiku gambar iki 2,7 ditambah 4,7 ditambah 5. Mereka bisa ditambahkan, tapi hasilnya nggak benar. Berarti mereka itu memahami konsep keliling, namun belum bisa melakukan operasi hitung dasar. Diferensiasi apa? Konten. Yang ketiga, beberapa murid memahami konsep keliling. Ini hanya memahami konsep keliling. Untuk menghitung belas gak iso, gak ketemu jawabannya. Maka anak ini kita kelompokkan ke dalam kelompok yang ini. Nanti perkara yang mengelompokkan, ada anak low, ada anak yang medium, ada anak yang heavy, yang kelompokkan jadi satu, monggo. Ada anak yang low, kelompokkan yang low. Ada anak yang medium, dikelompokkan medium. Ada anak yang head, kita kelompokkan yang head. Monggo. Kalau saya dulu, saya pakai asistensi menular. Harus pointer, cukupin. Sebelum saya mengajarkan, anak itu saya ajar dulu. Kamu nanti membeli kelompokkan. Apakah itu diferensiasi? Diferensiasi. Proses dengan menggunakan jigsaw, menggunakan yang namanya kooperatif, menggunakan project discipline, itu proses dari diferensiasi. Tapi diferensiasi yang kita lakukan sebelumnya adalah diferensiasi konten. Sedangkan gaya yang dengan lakukan itu adalah prosesnya, itu adalah diferensiasi. Loh Pak, mana mungkin itu diferensiasi? Iya, cuma kita memfasilitasinya harus dari banyak sumber yang kita fasilitasi. Karena jenengan sudah mengelompokkan di satu kelompok ini, maka sumber kita, ada sumber itu yang menggunakan audiovisual, ada sumber itu yang berupa tulisan, ada sumber itu yang berupa visual. Anak-anak tinggal mencari mana yang dia suka. Itu namanya diferensiasi. Jadi sumbernya yang kita perbanyak. Jika kita meletakkan anak-anak kita heterogen, jika anak-anak kita kelompokkan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya, oh ini visual, maka ini kita kasih sumbernya visual. Oh ini kinestetis, maka ini kita kasih yang kinestetis. Oh ini audio, maka ini kita kasih yang audio. Itu namanya diferensiasi gaya minat. Sehingga kesimpulannya apa? Homogen boleh, heterogen juga boleh. Yang terpenting sumbernya. Itu namanya diferensiasi proses. Paham betul? Jadi kan ngajar dengan menggunakan project based learning. Ikuti aturan-aturan project based learning. Sumbernya dari satu sumber. Apakah itu diferensiasi? Saya ulang. Saya mengajar dengan strategi atau model PJBL, project based learning. Saat saya project based learning, anak-anak silakan saya kasih LKPD dan saya kasih buku ajar. Apakah itu diferensiasi? Ini apa betul? Iya. Kenapa iya? Silakan. Kalau menurut saya itu nanti bisa masuk ke diferensiasi dengan catatan produknya. Jadi nanti tiap produk itu
bisa dipilih dan kita sesuaikan dengan gaya belajarnya. Ustadz siapa ini? Ustadz Nuriyah ya. Ustadz Nuriyah ya, mapelnya Bejo. ya. Bejo. Terima kasih Ustadz Nuriyah ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Siapa tadi? Harus bertanggung jawab. Siapa tadi yang mengatakan tidak? Saya. Mana sayanya? Ustadz Darti. Ustadz. Mengapa tidak? Karena itu tadi metodenya sama, yaitu pakai PJBR seperti itu. Kemudian isi dari LKPD pastilah sama. Tidak mungkin kita memberikan LKPD itu berbeda-beda seperti itu. Jadi ini masih masuk diferensiasi. Kasih aplaus. Oke. Yang kedua tadi memang tidak masuk diferensiasi. Bukan diferensiasi produk yang kita bahas. Tapi di sini saya tadi kan diproses. Maka yang saya lakukan itu adalah bukan diferensiasi proses. Karena semuanya PJBR. Pak, apakah dengan metode yang sama itu bukan dikatakan dia itu tidak berdiferensiasi? Bukan seperti itu. Kenapa itu tidak diferensiasi? LKPD-nya sama Pak. Nggak apa-apa LKPD sama. Itu masih bisa menjadi diferensiasi. Karena tujuan kita adalah di LKPD tadi. Sesuai tujuan. Yang membedakan itu adalah sumbernya yang sama. Jadi itu hanya dimiliki oleh anak yang visual, membaca, melihat. Sehingga anak yang kinestetis itu tidak bisa melihat sumbernya. Padahal dia tidak suka yang namanya tulisan. Tapi dia butuh yang lain. Inilah yang disebut sebagai diferensiasi. Sehingga apa yang dilakukan oleh guru itu bukan diferensiasi proses, tapi dia sudah melakukan yang namanya diferensiasi konten. Jelas apa? Pak, wis power Pak, gawe sumber suci ya Pak, untuk apalagi tiga sumber. Sudah Pak, saya tidak melakukan diferensiasi proses. Saya hanya melakukan diferensiasi konten. Kemudian anak yang kinestetis biarkan dia digesek oleh temannya, sehingga anak yang kinestetis nanti suka membaca. Tidak apa-apa. Berarti dia tidak melakukan yang namanya diferensiasi proses. Saya belum berbicara tentang itu. Konten, proses. Sementara saya bergulat di sini adalah diferensiasi konten. Saya lompatkan, saya giring untuk ke prosesnya. Ada pertanyaan? Siap, monggo. Mohon maaf, ini materinya adalah menyelesaikan masalah keliling bank data. Dari asesmen diagnostik yang diberikan, kalau saya pahami tadi anak-anak diberikan masalah bagaimana menyelesaikan langsung diberikan soal menentukan keliling baik itu lingkaran maupun persegatan. Pertanyaan saya, apakah ini anak-anak sudah punya konsep dasar tentang menentukan keliling misalnya? Kalau mereka belum punya, apa kita boleh memberi